Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, tetap ada semangat untuk menuntut ilmu agama, apalagi mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini dalam melanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di bagian pembahasan awal kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengutamakan dan mendahulukan pembahasan tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara yang paling inti. Inilah yang akan memudahkan tumbuhnya rasa cinta kepada Allah, ketundukan, pengharapan, rasa takut, tawakal, dan semua amalan-amalan hati yang merupakan inti keimanan, agar kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sebenarnya, agar kita bisa terhindar dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita baca di awal kitab ini, ketika mensucikan dan memuji jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keagungan dari sifat-sifat buruk yang mereka sebutkan, dan keselamatan bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, serta segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka pembahasan ini memang sangat ditekankan dan didahulukan, diutamakan, disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini berhubungan dengan mengagungkan dan memuliakan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Bagaimana kita akan bisa mencintai Allah? Bagaimana setelah itu kita akan bisa mengikhlaskan agama untuk Allah? Bagaimana kita bisa bertawakal dengan benar? Kita bisa ridha dengan segala ketentuannya. Kita bisa khusyuk dalam ibadah kita ketika menghadap Allah. Kita bisa tunduk dengan ketundukan yang sebenarnya. Kalau kita salah dalam memahami kemuliaan sifat-sifatnya, tidak akan mungkin. Ya, mencintai Allah dengan benar hanyalah bisa kita dapatkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita mengenal keagungan nama-namanya yang maha indah, kemahatinggian sifat-sifatnya yang maha sempurna, dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sudah pernah kita jelaskan jamaah sekalian rahimakumullah di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah
ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Memahami tentang Allah, memahami keagungan dan kemuliaannya hanya berdasarkan akal, padahal akal manusia terbatas. Apa gunanya diturunkan wahyu sebagai sebaik-baik petunjuk kalau kemudian orang hanya menyandarkan kepada akalnya, kemudian dengan sebab akal bahkan menolak wahyu dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah kita nukilkan, ya, ayat Al-Quran di surat Al-A'raf dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa dosa ini tingkatannya bahkan melebihi dosa perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Rasulullah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun tidak nampak, yakni yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian perbuatan dosa yang lainnya. Setelah itu al-baghya bighairil haq, mendolimi tanpa alasan yang benar. Di atasnya lagi wa antusyriku, dan melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Dan di atasnya lagi wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata tentang Allah, berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Apa artinya tidak punya ilmu? Hanya dengan menebak-nebak, dengan akal, dengan pikiran, kemudian menolak. Ya, hanya dengan alasan akal. Padahal sudah kita buktikan berkali-kali, justru akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Karena yang menciptakan akal dialah yang menurunkan dalil. Tidak mungkin yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala saling kontradiksi atau bertentangan. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan berasal dari sisi Allah, maka mestinya akan didapatkan di dalamnya banyak pertentangan. Kalau bersumber dari pikiran manusia, itu yang akan banyak kontradiksi. Kalau bersumber dari perasaan manusia, rekayasa manusia, itu yang akan menimbulkan pertentangan. Tapi kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada perselisihan dan pertentangan padanya. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, kenapa di awal kitab ini pembahasannya banyak sekali membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pertama, sudah pernah kita nukilkan juga pernyataan Syekhul Islam di kitab yang lain. Memang mayoritas isi Al-Quran adalah tentang ini. Berarti kalau kita salah faham dalam hal ini, kita akan salah faham dalam mayoritas petunjuk Al-Quran. Dan tidak mungkin orang yang seperti ini bisa menempuh jalan yang lurus. Karena ini mayoritas isi Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang paling utama kedudukannya, yang paling besar pahala bagi orang yang membaca dan memahami isinya adalah ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari berbagai segi dan pertimbangan, memang ini yang paling penting untuk kita pelajari. Jangan sampai salah faham. Apalagi kalau itu berhubungan dengan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di akhirat. Orang yang menolaknya berarti terhalang untuk mendapatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua jamaah sekalian rahimakumullah menjadikan kita benar-benar bersyukur. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, tapi masih bisa belajar akidah yang benar. Kita masih bisa membaca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang agung, Al-Aqidatul Wasithiyah. Kita bisa belajar kitab Tauhid. Kita bisa belajar perkara-perkara iman berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kebanyakan orang saat ini telah meninggalkannya. Makanya, ya, demi Allah, hidup kita yang cuman sementara ini benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan paling besar. Jangan lupakan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Demi Allah, hidup kita tidak akan berarti kalau kita tidak punya akidah yang benar. Apa yang kita akan bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hati kita akan bersih kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyimpangan? Karena memahami ayat-ayat Al-Quran,
hadis-hadis yang sahih, tidak dengan pemahaman para sahabat membawa syubhat, bagaimana kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini sebab karena orang tidak memberikan perhatian untuk belajar masalah-masalah akidah. Akhirnya salah memahami. Akhirnya rusak pemahaman. Kalau pemahaman sudah rusak, keyakinan rusak, pasti ibadah semua akan rusak. Karena keikhlasan tidak akan mungkin tumbuh kalau kita tidak mencintai Allah dengan benar, tidak mengagungkan Allah dengan benar, tidak takut dan berharap kepada Allah dengan benar. Apalagi kita tahu keikhlasan ini banyak sebab-sebab yang dijadikan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar ini merupakan pembahasan yang paling pantas untuk kita banyak mengisi waktu kita dalam hidup kita dengan mempelajarinya, memahaminya, kemudian merenungkannya untuk menjadi sebab yang menguatkan keyakinan kita, keimanan kita, menjadikan sempurna kecintaan kita, ketundukan kita, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna dalam ibadah kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Makanya jangan pernah bosan dan berusaha memahaminya, karena inilah inti kebahagiaan dan kemuliaan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjut pembahasan dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah dengan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-wajh. Allah memiliki al-wajhu, wajah dalam bahasa kita. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Ini di antara contoh yang disebut dengan sifat dzatiyah al-khabariyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah. Artinya sifat yang selalu ada pada zat Allah. Kemudian dikatakan khabariyah karena kita memahaminya, mengetahuinya dari sisi dalil saja yang menetapkannya. Ada dalil yang menetapkannya. Contoh nanti ini wajah. Allah memiliki wajah. Kita akan bahas nanti dalilnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia dalam Al-Qur'an bahwa dia memiliki al-yadan, dua tangan. Semua tentu maha tinggi dan maha mulia, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini selalu kita yakini. Ya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah selalu terbentang. Dia berinfak, memberikan kebutuhan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki al-ainan, dua mata. Dalam hadis yang sahih disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asabi', dalam bahasa kita artinya jari-jari. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Dalam hadis yang sahih disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam. Ya, untuk kita artinya kaki. Dalam bahasa terjemahan kita. Kemudian sak, ya, dalam terjemahan bahasa kita artinya betis. Kemudian beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan hal ini kita tetapkan. Tapi kita punya keyakinan apa? Selalu dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah kita harus memiliki, menafikan 4 perkara. Pertama apa? Kita ulangi lagi pelajaran kita. Tidak boleh apa? Tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk sifatnya sesuai dengan kekurangannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha sempurna, sifat-sifatnya sesuai dengan kemahatinggian dan kemahasempurnaannya. Sudah pernah kita contohkan, di kalangan makhluk saja sifat yang sama namanya beda hakikatnya. Contoh masalah wajah saja. Wajah, apakah wajah makhluk semua sama? Contoh kita sebutkan manusia dengan wajah binatang, apakah sama? Sama-sama dikatakan wajah. Kambing punya wajah, sapi punya wajah. Di kalangan binatang saja bisa berbeda-beda. Monyet juga punya wajah.
Bahkan manusia sendiri wajahnya bisa berbeda-beda. Padahal sama-sama manusia. Tidak mungkin kita samakan. Di kalangan makhluk bisa beda-beda, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Maha Sempurna. Jadi tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Taib yang kedua apa? Tidak boleh wala takyif, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh kita mereka-reka. Karena Allah tidak pernah menyebutkan tentang kaifiyah. Kita yakin ada, tapi cuma Allah yang tahu. Kaifiyah artinya itu keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Ini termasuk bid'ah, kata Imam Malik. Membagaimanakan sifat Allah ini termasuk bid'ah dalam Islam, apalagi dalam masalah akidah. Karena sesuatu itu hanya akan bisa dibagaimanakan atau direka-reka kalau sesuatu itu ada yang contoh yang semisalnya. Sementara tidak mungkin ada yang seserupa dengan sifat Allah. Atau ada berita dari orang yang mengetahuinya. Tidak ada berita dari Al-Quran dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ada. Makanya tidak boleh. Dan ini bisa menjadi sarana untuk menyerupakan. Ya, makanya dilarang di dalam Islam. Yang ketiga apa? Wala ta'til, tidak boleh kita menolak. Tidak mungkin dikatakan keimanan. Seseorang beriman dengan benar, tunduk kepada Allah, membenarkan senantiasa beritanya. Allah menetapkan, dia menolak. Allah mengatakan, nanti kita baca ayatnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah mengatakan dia memiliki wajah. Sementara datang orang mengatakan Allah tidak memiliki wajah karena tidak pantas. Lah berarti Allah menetapkan yang tidak pantas baginya. Kemudian tidak pantas dari pertimbangan apa? Oh, pertimbangan akal tidak pantas kalau Allah punya wajah. Nah, ini akalnya siapa yang mengatakan demikian? Allah mengatakan dirinya memiliki, kenapa lantas ada yang mengatakan tidak pantas? Yang tidak pantas akalnya. Akalnya yang tidak memahami. Alhamdulillah kalau kita mengatakan Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak salah. Sebagaimana Allah memiliki zat, Allah memiliki diri. Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran, tidak ada masalah. Karena Allah menetapkan dan tidak sama dengan makhluk. Ya, jadi konsekuensi yang ada pada makhluk tidak boleh diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Tinggi, Maha Sempurna, sedangkan makhluk penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadi kita wajib tidak boleh menolaknya, kita harus menetapkannya karena Allah menetapkan bagi dirinya. Dan ingat, tidak boleh kita menetapkan lebih daripada Allah yang menetapkan. Kan begini. Sifat-sifat seperti ini oleh orang-orang yang menolaknya dengan akal, mereka menolak itu selalu setelah menyebutkan, karena kalau kita menetapkan berarti ini, berarti ini. Nah, berarti ini itu mereka kiaskan dari apa yang ada pada makhluk. Ya, jadi begini. Kalau Allah itu punya wajah, punya dua tangan, berarti sama dengan makhluk memiliki anggota-anggota tubuh. Siapa yang mengatakan demikian? Jadi mereka menyerupakan dulu baru menolak. Jadi sudah terjerumus dalam dua keburukan besar, naudzubillah min dzalik. Membuat penyerupaan baru menolak. Lah kita kan menetapkan hanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak boleh lebih daripada itu. Contoh misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala kan Maha Tinggi, beristiwa di atas arsy. Mereka yang menolak mengatakan kalau Dia beristiwa di atas arsy berarti Dia butuh kepada arsy. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Jadi kelanjutan atau konsekuensi yang ada di akal ini kalau berlaku pada makhluk, kenapa ditetapkan pada Allah? Sementara Allah telah mengatakan dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jadi kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tidak boleh kita mengatakan, oh berarti Allah itu punya bagian-bagian tubuh karena punya wajah, punya dua tangan. Tidak boleh. Kita hanya tetapkan karena Allah menetapkannya. Dan ketika Allah menetapkannya, kita yakin pasti ini bermanfaat terhadap keimanan. Karena seandainya tidak bermanfaat kepada keimanan, masa Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, masa Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih.
Jadi hanya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah sebabnya mereka menolak, karena membuat konsekuensi akal yang ini mungkin berlaku pada makhluk, ini pun juga belum tentu. Tapi mereka paksakan berlaku pada makhluk, kemudian diterapkan pada Allah, berarti ditolak. Naudzubillahi min dzalik, dari penyimpangan. Baik. Yang keempat, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Kita harus artikan sesuai dengan apa yang para ulama salaf artikan, bagaimana bahasa Arab mengartikannya. Amirruha kama ja'at, kata para ulama salaf tentang ayat-ayat sifat, artikanlah apa adanya sesuai dengan bahasa Arab, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wajah artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menghadap, namanya juga wajah, ya. Cuma nanti hakikatnya apa yang ada pada makhluk tentu tidak sama dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang pelajari ayat yang menyebutkan tentang sifat ini dan hadis-hadisnya insyaallah. Pertama, firman Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah fana. Artinya fana apa? Akan hancur, akan habis, tidak ada yang kekal. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang wajah ini memiliki keagungan dan kemuliaan. Ingat, di sini wajah itu disifati, menunjukkan ini wajah yang hakiki. Ya. Di sini bisa kita bedakan, di firman Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-27 ini disebutkan dengan Dzul Jalali. Ya. Bentuk rafa, marfu, sifat untuk wajah. Akan kekal wajah Allah yang wajah ini memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi bukan sifat ini bukan kembali kepada Allah. Beda kalau antum baca di akhir surat Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini disebutkan dengan bentuk majrur, artinya dengan menggunakan dzi pakai ya terakhirnya sebagai sifat bagi Allah. Kalau ini sifat untuk wajah. Ketika wajah disifati menunjukkan ini wajah yang hakiki. Nah, jadi kita perhatikan ayat ini, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi ini adalah fana, akan habis, akan hancur dan binasa. Dan akan kekallah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang wajah ini memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Ini ayat yang memiliki makna yang sangat agung. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki. Ya. Makanya di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an keikhlasan itu selalu diungkapkan dengan ibtigha'u wajhillah, mengharapkan wajah Allah, iya kan? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yardha. Padahal dia berbuat baik tidak karena mengharapkan untuk membalas nikmat yang dia harapkan dibalas dari orang yang dia berbuat baik padanya, kecuali semata-mata mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Dan wala saufa yardha, dia akan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan keikhlasan. Kenapa digambarkan dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah?
Ya. Kadang-kadang diartikan dalam terjemahan mengharapkan balasan pahala dari Allah. Kalau sekedar diartikan seperti ini tanpa menafikan wajah Allah tidak mengapa. Tapi kalau untuk menafikan wajah Allah yang hakiki ini yang tidak boleh. Karena arti mengharapkan wajah Allah di sini adalah mengharapkan bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, iya kan? Kita tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sering kita sebutkan juga dalilnya. Kenikmatan yang tertinggi di surga nanti adalah apa? Bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Itu bahkan diminta khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan digandengkan ya penyebutannya dengan kenikmatan tertinggi di dunia. Rasulullah SAW berdoa, wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, kenikmatan tertinggi di akhirat, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, buah iman tertinggi di dunia. Coba antum bayangkan orang yang mengatakan Allah tidak memiliki wajah, padahal ini kenikmatan tertinggi yang diminta khusus oleh Rasulullah SAW, digandengkan dengan buah iman yang tertinggi di dunia, kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Artinya rindu untuk selalu beribadah, rindu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian rindu untuk mengharapkan wajah Allah di akhirat nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ini balasan tertinggi, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan jangan melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini balasan yang tertinggi seperti ini. Ya, kita berusaha untuk mencarinya. Waktu kita dengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, termotivasi kita. Bayangkan Allah yang maha indah, yang sifat-sifat kemahaindahannya telah kita pelajari di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di dunia saja antum ketika mendapatkan satu gambaran yang indah, apakah antum ingin melihatnya? Sesuatu yang indah, pasti kita rindu untuk melihatnya, ingin untuk datang ke sana, menyaksikannya. Ini keindahan dunia yang terbatas. Bagaimana yang maha indah, yang bertemu dengannya merupakan sebab kesejukan hati yang paling besar. Ya. Nah, di sini berlaku kaidah. Orang yang mengimani masalah ini dengan benar, mempelajarinya, berusaha untuk menghilangkan kesalahpahamannya, insya Allah dengan izin Allah dia akan bisa mendapatkannya. Buktinya tadi digandengkan dengan iman, merasakan kelezatan memandang wajah Allah pada hari kiamat. Tapi bagaimana nasibnya orang yang mengingkari atau menolaknya? Masih ingat kaidah yang pernah kita sebutkan? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, menukil pernyataan salah seorang ulama salaf. Bagaimana? Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari satu keutamaan, satu kemuliaan, satu balasan kebaikan, maka dia tidak akan pernah mencapai kebaikan tersebut. Maksudnya apa? Allah menjanjikan, orang ini mengingkarinya. Nah, orang yang berusaha saja mendapatkannya belum tentu bisa dapat, iya kan? Ada penghalang bisa jadi. Nah, ini orang jelas-jelas dijanjikan, dia menolak. Bagaimana dia akan dapat kemuliaan tersebut? Contoh misalnya kenikmatan surga. Allah janjikan, Allah sebutkan rinciannya. Tujuannya supaya apa? Kita tertarik, supaya mengalahkan kecintaan kepada dunia, karena dunia ini semu, akan hancur, fana, iya kan? Dijanjikanlah sama Allah kenikmatan surga ini kekal di akhirat nanti, supaya kita bersabar menghadapi tarikan syahwat di dunia. Kalau dengan sebab kita mengimaninya dengan benar, kita ikuti perintah Allah, insya Allah kita akan dapatkan kenikmatan tersebut. Tapi kalau ada yang mengingkari atau menolak, dia mengatakan, saya tidak mau kenikmatan surga, tidak ada kenikmatan surga. Lah bagaimana dia akan mendapatkannya? Dia sendiri mengingkarinya. Ini makna kaidah tadi. Barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan atau keutamaan, dia tidak akan pernah meraih kenikmatan tersebut. Coba antum bayangkan, bagaimana celakanya orang yang salah memahami masalah akidah. Ini kita belajar sambil merenungkan.
Siapa diri kita? Ya, kita tidak punya kebaikan besar. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah kepada kita untuk kita bisa kenal tauhid, kenal akidah yang benar. Orang-orang di sekitar kita banyak yang mungkin masalah memaknai kalimat la ilaha illallah saja banyak yang salah paham. Di dalam kitab Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan, jangankan orang awam, ya, orang yang mengaku berilmu memahami kalimat la ilaha illallah diartikan dengan makna rububiyah. Sementara kita bisa belajar makna yang benar, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Apalagi ini masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lebih banyak lagi orang yang mungkin tidak memahaminya dengan benar. Ini memberikan kita dua faedah kata beliau. Ini sekedar perenungan ya, agar kita tahu kita belajar ini bukan kebetulan. Insya Allah ini adalah pilihan dari Allah. Makanya kita harus bersyukuri nikmat. Jangan malas-malasan belajar. Sudah diberikan nikmat yang besar, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Maha Kuasa untuk mencabut hidayah, sebagaimana Dia yang Maha Kuasa untuk memasukkan hidayah di dalam hati kita. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur, maksudnya seperti itu. Kata beliau ada dua faedah yang kita dapatkan setelah kita mengetahui ini. Pertama, kita harus merasa bangga, merasa senang dengan karunia Allah. Taufik dari Allah ini sangat berharga dan sangat besar nilainya. Perhatikan di sekeliling kita berapa banyak orang yang tidak mau mengenal agama. Atau mungkin ada orang yang semangat mengenal agama tapi pengenalannya dengan cara yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, Allah memilih sebagian kecil hamba-hambanya untuk bisa mengenal akidah yang benar. Bukankah ini sesuatu yang harusnya kita banggakan? Kita merasa mulia dan senang dengannya, agar semakin kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah yaitu Al-Quran, rahmat Allah yaitu iman. Maka dengan ini hendaknya orang-orang yang beriman itu merasa gembira, merasa bangga, karena ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Orang yang sudah belajar agama, sudah kenal akidah, terus masih berambisi mengejar dunia, apa gunanya Allah berikan taufik kebaikan ini kepada dia? Kalau pemikirannya masih seperti orang awam, emangnya mau digantikan hidayah ini dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang awam tersebut? Harusnya kita berpikir, ini nikmat besar tidak diberikan kepada semua orang. Itu yang faedah yang pertama kata beliau. Yang kedua, setelah itu kita harus merasa takut dan khawatir. Jangan sampai penyimpangan yang menimpa banyak orang juga menimpa kita. Karena ketika dikatakan banyak yang menyimpang, ya, apalagi dalam masalah akidah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka, mayoritas mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih melakukan perbuatan syirik. Ini banyak menimpa banyak orang. Siapa yang menjamin diri Anda selamat? Jadi kita harus takut, sehingga kita jaga dengan sebaik-baiknya akidah ini. Selalu kita berlindung kepada Allah. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena kita ingin dijaga pemahaman yang benar ini, kita ingin bawa menghadap Allah sampai hari kiamat nanti. Dan inilah orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan, anak-anak keturunan, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Ini yang kita harapkan. Jadi ini yang menjadikan kita takut. Jangan mudah-mudah untuk membaca syubhat atau kerancuan, karena bisa membekas di hati kita. Banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat. Kenapa harus baca syubhat? Tidak setiap berita kita harus baca, kita harus bahas. Bagaimana kalau menempel di hati kita dan susah kita keluarkan? Akhirnya kita sendiri yang celaka. Al-Quran banyak yang kita baca, kita bisa ambil faedahnya, kita renungkan isinya. Masih banyak pelajaran-pelajaran ilmu yang bermanfaat yang belum kita baca. Ini maksudnya kita menjaga dengan sebaik-baiknya.
kita harus sikapi ini lebih daripada harta kita yang paling berharga, yang kita simpan mungkin di dalam lemari, kita kunci dalam lemari lagi dibikinkan kotak untuk pengamanan dan seterusnya. Ini faedah. Ya, jadi kita kembali, orang yang mengingkari wajah Allah berarti dia terancam untuk terhalang dari mendapatkan kenikmatan memandang dan bertemu wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, jadi ayat Al-Qur'an di surat Ar-Rahman ayat ke-27 ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan sudah kita sebutkan ini yang diistilahkan oleh para ulama seperti pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini namanya adalah sifat adz-dzatiyah al-khabariyah. Sifat yang ada pada zat Allah yang kita dapatkan melalui khabar, yakni melalui ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Karena nanti sifat Allah itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya, seperti mencintai, meridhai. Allah murka kepada orang yang berbuat perbuatan tertentu dan seterusnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, yang wajah ini disifati dalam sebagian hadis yang sahih. Wajah ini adalah wajah yang ya memiliki keagungan. Tadi disebut dalam ayat Al-Qur'an kan Dzul Jalali wal Ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, wajah ini memiliki azamah, kemuliaan, keagungan, baha, kemahaindahan. Kemudian ada hijab, nur, cahaya yang agung yang menutupinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hijabuhu nur, hijabuhu nur, lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi." Hijab Allah adalah cahaya. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya kalau Allah menyingkap hijab ini, maka keagungan wajahnya, keindahan wajahnya akan membakar semua makhluk yang pandangan Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya, yakni semua makhluknya. Itulah lafaz hadisnya. Hijab Allah adalah cahaya. Kalau Allah menyingkapnya, maka niscaya keagungan dan kemahaindahan wajahnya akan membakar semua makhluk yang pandangan Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya, yakni semua makhluknya, karena tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini subuhatu wajhihi. Ya, subuhatu wajhi artinya keagungan dan kemuliaan, kemahaindahan wajah Allah. Inilah wajah yang ditegaskan lagi di dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat yang demikian maha tinggi dan maha indah. Nah, oleh karena itu ya, di sini sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Maka kita wajib menetapkannya sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, contoh seperti hadis tadi dan banyak hadis yang lain yang menyebutkannya. Dengan kita senantiasa mengingat apa? Kita harus menafikan 4 perkara. Tidak boleh menyerupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Jadi kita katakan wajhun yaliku bijalalihi wa azamatihi. Ini adalah wajah yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk.
Kemudian yang kedua, tidak boleh kita membagaimanakan bila takyif. Tidak boleh kita membagaimanakannya. Yang ketiga, wala ta'til, tidak boleh kita menolaknya. Dengan alasan apa kita menolak? Sementara Allah dan Rasulnya menetapkan itu adalah termasuk sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala tahrif, tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Tidak boleh kita menyelewengkan kandungan maknanya. Nah, jadi ini ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat wajah, sebagaimana ayat yang kedua dibawakan di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat ke-88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan ayat di atas. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Dan tentu kita artikan di sini wajah, ya, yang berarti semua zat Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan wajah untuk menunjukkan makna semua zatnya. Ya. Ini sesuatu yang digunakan di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa kita. Kadang-kadang kita mengungkapkan sesuatu untuk kita kehendaki makna keseluruhan dari sesuatu itu. Ya, misalnya kita mengatakan tentang seseorang, orang ini sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, ini semua orang tersebut maksudnya. Ala kulli hal, maksudnya di sini segala sesuatu akan binasa, yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Taib. Jadi dua ayat ini merupakan di antara dalil, ya, di antara dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Akan tetapi sebagaimana biasa, sebagian dari orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah menolak sifat ini. Ahlu tahrif menolaknya, ya. Mereka mengatakan Allah tidak mungkin memiliki wajah, karena konsekuensinya kalau kita menetapkan wajah berarti kita menetapkan Allah memiliki anggota-anggota tubuh kayak makhluk. Subhanallah, siapa yang mengatakan demikian? Ini konsekuensi yang batil. Kita menetapkan untuk Allah tidak boleh lebih daripada apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya. Akhirnya mereka mengatakan maksudnya wajah di sini adalah pahala Allah, ats-tsawab. Sekarang kita katakan, apakah bahasa Arab kekurangan bahasa sampai untuk mengatakan pahala harus digunakan wajah? Kemudian kalau kita artikan dengan ayat tadi, ya, segala sesuatu akan binasa kecuali pahala Allah. Pahala ini makhluk. Terus pahalanya memiliki keagungan dan kemuliaan. Terus hadis tadi, seandainya Allah menyingkap pahalanya, maka keagungan pahala itu akan membakar semua makhluk. Apakah ini pantas arti yang seperti ini? Akan jadinya rancu. Ini takwil yang batil. Ya. Oleh karena itu, ini adalah metode mereka dalam menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita katakan tadi, menyerupakan dulu dengan makhluk kemudian menolaknya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka kita wajib untuk mengimani dan menetapkan, ya. Tentu saja konsekuensi kita mengatakan seseorang mengharapkan wajah Allah berarti dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ketika orang bertemu dengan Allah di surga, ini kan kenikmatan tertinggi, iya kan?
dan tentu dia akan mendapatkan kenikmatan surga yang lain. Ini tidak bertentangan. Setelah dia mendapatkan kenikmatan tertinggi, dia juga akan mendapatkan kenikmatan di surga yang lainnya. Makanya sudah pernah kita sebutkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu tentang kenikmatan tertinggi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allah azza wa jalla, hal turiduna syai'an azidukum." Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan yang sudah ada ini?" Kalau penghuni surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka? Ya, mereka sudah rasakan kenikmatan, apalagi tambahannya? Kata Rasulullah SAW, qala fayakshifu anil hijabi fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha indah, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang merupakan bagian dari akidah. Makanya digandengkan tadi dengan kesempurnaan iman. Bahkan orang-orang yang hatinya tertutup di dunia, di akhirat nanti akan dibalas dengan dihalangi dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mutaffifin. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-sekali tidak. Bahkan telah menutupi hati mereka. Dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia, tertutup hatinya. Kalla, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka itu akan terhalangi dari bertemu dan memandang wajah Allah pada hari kiamat nanti. Ini dua ayat yang berkaitan. Dengan sebab hati yang tertutup karena perbuatan dosa, keimanan yang tidak ditingkatkan atau kerusakan akidah, menjadi sebab manusia ini terhalang dari bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini menunjukkan ya, kerusakan dalam memahami agama bisa menjadi sebab mendapatkan keburukan seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini merupakan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi orang-orang yang mengingkari pemahaman-pemahaman atau permasalahan-permasalahan akidah yang penting seperti ini. Jadi, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ya. Kita katakan tadi bahwa ketika mereka menyelewengkan makna wajah dengan pahala, ini adalah takwil atau tahrif yang batil. Sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apalagi dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, tidak mungkin pahala Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat seperti itu. Maka alhamdulillah tidak ada masalah kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, kemahatinggiannya. Wajah itu disifati di dalam ayat Al-Quran, Dzul Jalali wal Ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian disifati di dalam hadis-hadis yang sahih kayak tadi, memiliki subhat. Ya, subhat artinya kecerahan, keagungan, kemahaindahan yang seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya di dunia ini akan membakar semua makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala khususkan itu untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha indah. Nah, kita wajib menetapkan sifat ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik.
Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sehubungan dengan dua ayat ini tentu ada sebagian dari para ulama ahli tafsir yang menafsirkannya dengan makna lain yang tidak bertentangan dengan makna ini, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Apa arti yang ditafsirkan oleh sebagian ulama ahli tafsir dengan penafsiran lain? Mereka artikan begini: segala sesuatu itu kalau tidak diniatkan mengharapkan wajah Allah maka dia akan binasa. Itu artinya orang beramal tidak ikhlas, apa nasib amalnya? Akan mendapatkan pahala di akhirat atau tidak? Tidak. Bahkan mendapatkan azab. Naudzubillah min dzalik. Orang yang menjalin hubungan satu sama lain, suami istri, orang yang saling mencintai berkasih sayang karena urusan dunia, ini tidak akan kekal, bahkan di akhirat menjadi permusuhan. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang, yang punya hubungan dekat, yang saling mencintai sewaktu di dunia, di akhirat nanti akan saling menjadi musuh, menghujat satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi semua yang ditujukan untuk selain mengharapkan wajah Allah itu akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Yang kekal adalah yang diharapkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka ini tidak bertentangan, karena ini juga makna yang benar, yang menjadi motivasi bagi kita untuk apa? Mengikhlaskan niat dalam beramal, menjalin hubungan manusia karena Allah. Makanya harus ada saling menasihati. Suami istri harus saling menegur, kalau tidak mereka nanti akan saling menghujat pada hari kiamat nanti, karena mereka tidak menjadikan landasan hubungan mereka di atas ketakwaan. Ya, dalam pertemanan, dalam semua masalah. Kalau tidak diharapkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala akan hancur dan binasa seiring dengan hancur dan binasanya semua perhiasan yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi kedua makna ini tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan di awal tadi untuk menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang ada satu permasalahan juga ya, yang berhubungan dengan penetapan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah ayat 115 yang menyebutkan kalimat wajah Allah, tapi ada perbedaan para ulama dalam menafsirkannya. Para ulama Ahlus Sunnah. Ayat yang berhubungan dengan masalah salat menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Dan milik Allah lah al-masyriq wal maghrib, arah timur maupun arah barat. Maka dimanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Ada sebagian ulama yang mengartikan ini termasuk sifat Allah. Ada juga yang mengatakan bukan, di sini wajah artinya adalah jihah, arah yang diridhai oleh Allah. Tentu maksudnya ayat ini bukan berarti kalau kita salat menghadap sembarang, tidak. Ini berlaku bagi siapa? Ayat ini turunnya sehubungan dengan musafir yang ketika dia berada di tengah padang pasir dia tidak mengetahui arah. Seperti para sahabat yang ketika mereka perjalanan di malam hari mereka tidak tahu arah, gelap. Akhirnya masing-masing berijtihad salat untuk menghadap sesuai dengan apa yang dia sudah berusaha memperkirakan, inilah arah kiblat. Sampai mereka masing-masing menandai arahnya. Ketika besok paginya dilihat ternyata arah mereka tidak sesuai dengan kiblat. Turunlah ayat ini karena dia sudah berusaha, tidak perlu lagi diulangi sholatnya, iya kan? Karena sudah berusaha maksimal, begitu. Nah, kenapa ayat ini diperselisihkan oleh para ulama? Ya,
ada yang mengatakan ini artinya adalah wajah Allah seperti yang tadi kita terangkan, sifat Allah. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah jihad atau arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karena kamu sudah berusaha Allah akan menerima salatmu yang menghadap ke arah itu. Diterangkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, memang hukum asalnya ya, kalau disebutkan wajah Allah di dalam Al-Qur'an kita artikan seperti tadi, sifat Allah. Contoh misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang karena mereka mengharapkan wajah Allah. Ini sifat Allah berarti. Ya, ini mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya pada hari kiamat. Kemudian di surat Al-Lail ayat 19 sampai ke 21, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun yang dia harapkan untuk membalas nikmat yang diberikannya kecuali semata-mata mengharapkan wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. Asalnya kita artikan ini adalah sifat Allah. Ya. Kecuali kalau ada dalil atau qarinah, contoh seperti ayat yang diperselisihkan tadi. Ya. Karena ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap arah itu ada orang yang menghadap kepadanya. Ala kulli hal, maksudnya di sini para ulama yang mengartikan firman Allah di surat Al-Baqarah ini dengan wajah artinya jihah, arah. Ketika orang melaksanakan sholat tidak mengetahui kiblat, dia sudah berusaha dia menghadap ke arah itu. Para ulama ini tidak menolak penetapan sifat wajah Allah dari ayat yang lain. Maka tidak ada masalah. Seandainya kita memilih penafsiran, oh maksudnya wajah di sini bukan wajah Allah sifatnya, tapi ini adalah arah yang sesuai dengan keridhaan Allah. Kalau kita sudah berusaha ternyata kita menghadapnya tidak sesuai dengan kiblat, maka tidak mengapa, salat kita diterima. Kalau kita mengambil tafsir ini tidak mengapa. Yang penting kita tidak menolak penetapan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala karena ditetapkan bukan di ayat ini saja, tapi di ayat-ayat yang lain yang sudah kita bacakan. Contohnya di sini 2 ayat, kemudian ayat yang lain, kemudian juga di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang melaksanakan salat ketika dia berdiri melaksanakan salat, fa innallaha qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Artinya di situ menunjukkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala maha besar dan maha agung. Maka ini tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala maha besar dan meliputi segala sesuatu. Nah, oleh karena itu penafsiran ini juga bukanlah merupakan penafsiran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, cuma yang jelas di sini ya, kita harus menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah beritakan kepada kita, dan sebagaimana kita memahami sifat-sifat Allah lainnya. Ya, ada kaidah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala yuhituna bihi ilma, di surat Thaha ayat 110, dan manusia tidak bisa meliputi secara keseluruhan dengan ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya memahami sesuai dengan apa yang Allah beritakan saja. Makanya disinilah kita menempuh akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita menetapkan ya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah seperti sifat wajah ini. Kemudian kita artikan tentu saja kedua ayat tadi. Tadi sudah kita katakan bahwa yang kekal itu adalah wajah Allah, artinya yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala zatnya,
Allah Subhanahu wa taala akan kekal, sedangkan semua makhluk akan hancur dan binasa. Baik. Inilah ya pembahasan yang bisa kita ambil di kesempatan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Lanjutan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Semoga kita bisa mengambil faedah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Fadhal, silakan. Apa? Ya. Dalilnya di Al-Qur'an, ada di surat Al-Qalam, kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari kiamat nanti ketika Allah menyingkap betis itu sak ya, kita artikan dalam kita betis, artinya itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Maksudnya di sini adalah betis itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak boleh kita artikan dengan apa yang ada pada makhluk. Itu yang selalu kita harus ingat. Sifat-sifat Allah itu untuk Allah sendiri. Ya, makanya waktu kita sebutkan tidak boleh kita memegang betis kita misalnya, ya. Lagi pula kita tahu betis sendiri kan berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Ya kan? Ala kulli hal, kita artikan ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, makanya kita sebutkan ini termasuk sifat adz-dzatiyah al-khabariyah. Sifat zat yang ada pada Allah yang kita hanya terima karena berdasarkan hadis yang sahih yang menyebutkannya. Sudah cukup sampai di situ. Tidak boleh kita artikan oh berarti begitu begini, tidak boleh. Hanya kita menetapkan karena Allah menetapkannya. Nah, barakallahu fiik. Ya. 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 Ini jelas salah. Pasti salah kalau begitu. Jadi begini, kalau ada pikiran seperti itu kita harus segera berlindung kepada Allah. Itu sama dengan bisikan-bisikan yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih seperti hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada bisikan dalam diri kita, bumi dan langit yang ciptakan siapa? Allah. Terus siapa yang ciptakan Allah? Iya kan? Itu bisikan kita. Kalau ada seperti ini, Rasulullah SAW merintahkan falyasta'idz billah, berlindung kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian waliyantahi, hentikan pikiran tersebut. Dan hendaknya dia mengatakan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian amantu billahi wa bi rusulihi, dan aku beriman kepada Allah dan kepada para Rasulnya. Ini cukup ya, kita jadikan sebagai sebab. Riwayat lain juga ada disuruh kita meludah dengan hembusan ke arah kiri kita. Itu juga semua hadisnya sahih. Kita praktekkan ini, hilangkan pikiran kita, karena pikiran kita kan insya Allah bisa kita kuasai. Kalau ada pikiran seperti itu, hilangkan, cari pikiran yang lain. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak seperti itu. Sudah, ini akan menghilangkan, karena syaitan hanya bisa menggoda dalam bisikan-bisikan seperti tadi. Dia tidak mampu untuk kemudian memasukkan hal tersebut ke dalam hati kita kalau bukan kita sendiri yang memasukkannya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, memang syaitan itu senantiasa melontarkan syubhat di depan pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau kita terima ya baru akan menempel. Kalau tidak kita tolak, insya Allah dia akan tertolak. Nah, barakallahu fiik. Ya, fadhal. Silakan. Salam. Kita katakan Allah yang menyebutkan. Ya. Kita waktu menetapkannya, mujassimah itu artinya adalah menetapkan jisim, tubuh bagi Allah. Pernahkah antum dengar kajian ustadz mengatakan Allah memiliki tubuh? Tidak pernah. Itu kan yang sudah kita bilang tadi, mereka menetapkan konsekuensi, kemudian menolak konsekuensi yang ada pada makhluk. Ya.
Kalau mereka mengatakan seperti itu, kita bisa katakan sama mereka, kalau begitu kalian mengatakan Allah tidak ada. Karena Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Artinya tidak ada. Ya. Jadi kita katakan, kita menetapkan karena Allah menetapkan bagi dirinya. Kalau kita mentakwilkan dengan pengertian yang mereka sebutkan, tidak ada dalil yang tidak berani. Tapi kalau kita menetapkan wajah sesuai dengan wajah Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kita selesai. Apalagi dengan orang-orang yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, ini lebih mudah lagi. Karena kalau mereka mengatakan, kenapa kalian menetapkan wajah? Karena ini sama dengan makhluk. Kita katakan, kalian juga mengatakan Allah itu ada, makhluk juga ada. Apakah sama keberadaannya? Kalian mengatakan Allah itu memiliki sifat hidup, makhluk juga hidup. Apakah sama? Mereka mengatakan, oh beda hidupnya. Ya sama juga, berarti wajahnya juga beda. Kedua tangannya juga beda. Kalau ini bisa dikatakan berbeda, maka ini juga bisa dikatakan berbeda, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya sesuai dengan kemahatinggiannya dan kemahaagungannya, tidak sama dengan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana dengan membaca ayat Al-Quran di pemakaman saat menguburkan saudara muslim? Apakah benar perbuatan ini? Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Yasin. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayyan. Tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk memberikan pelajaran bagi orang yang hidup. Sekarang Al-Quran diturunkan untuk apa? Petunjuk, iya kan? Untuk diambil pelajaran darinya, untuk direnungkan. Sekarang orang mati bisa merenungkan Al-Quran? Ya, sekarang jelas Al-Quran mengatakan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran agar kita bisa mengambil faedah iman, menyembuhkan penyakit hati. Nah, orang ini sudah mati, kenapa dibacakan Al-Quran? Padahal dia tidak bisa mendengar lagi. Ketika dibaca tidak bisa mengambil pelajaran karena sudah berakhir hidupnya di dunia. Ini kesalahan. Jadi mereka membaca Al-Quran tujuannya untuk mengirim pahala atau tujuan yang lain, padahal Al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran itu peringatan untuk orang yang hidup. Para sahabat membacakan Al-Quran kepada para sahabat yang lain untuk direnungkan. Bahkan ada yang membacakan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ini yang kita pahami dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Quran dibaca untuk menjadi pelajaran bagi orang yang hidup untuk menumbuhkan imannya. Adapun orang sudah meninggal dunia, maka sudah berakhir keurusannya dengan kehidupan di dunia ini, kecuali amal-amal soleh yang pernah ditinggalkannya atau yang masih diamalkan sepeninggalnya. Nah, jadi tidak benar tadi, tidak ada dalil yang menyebutkan membaca Al-Quran untuk orang yang sudah mati. Idin bertanya sedikit melenceng dari tema, mohon penjelasan makna Allah Jalla Jalaluh. Jalla itu artinya maha agung, maha tinggi. Jalaluh itu masdarnya, maha tinggi keagungannya begitu. So kita katakan Allah Azza wa Jalla, maha mulia dan maha agung, ya. Allah Subhanahu wa taala maha suci dan maha tinggi. Ini semua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Jalla Jalaluh atau Jalla Dzikruhu, ya. Atau tadi Dzul Jalali wal Ikram, memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini adalah semua sifat-sifat yang kita jadikan pujian bagi Allah ketika menyebut namanya yang maha agung. Kita sering mendengar Ya Rabbi, apa ini? Bil Mustafa dan seterusnya. Adakah ini merupakan salawat kepada Nabi? Apa artinya salawat ini? Ya Rabbi artinya wahai Rabbku. Kita memanggil Allah, tidak boleh kita memanggil Nabi dengan seperti ini. Jadi syirik nantinya. Intinya salawat-salawat yang ada yang diciptakan manusia ini, kalau diciptakan manusia tidak ada dalilnya, maka ini tidak benar. Karena salawat itu ibadah. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, para sahabat pernah bertanya, datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa
nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam bagimu. Sekarang bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qulu, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Seterusnya seperti salawat yang kita baca di dalam salat kita. Itulah salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang selain itu. Maka kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita dan seterusnya, atau kita ringkas Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Inilah salawat yang diajarkan dalam Islam. Adapun salawat-salawat yang dibikin-bikin orang saat ini bermacam-macam. Jadi ini sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini semua adalah berdasarkan pikiran. Tidak ada dalil yang menurut tidak ada dalil yang menguatkan atau menjadi sandarannya dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam ibadah tidak boleh kita mengada-adakan selain dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Ini bertanya Ustaz, kalau yang saya ketahui ketika seorang sampai pada tingkatan ihsan, hendaklah sholat seperti kita melihat Allah, atau kalau tidak berarti seperti kita diawasi oleh Allah. Ya. Jadi maknanya seperti apa Ustaz? Jadi kalau misalnya kita berusaha khusyuk untuk berusaha melihat Allah, jadi kita takutnya membayangkan sesuatu yang akhirnya sistem Ustaz. Ya. Ya, kaidah dasarnya Al-Quran dan Sunnah itu benar. Maka kandungan maknanya pasti benar, konsekuensinya pasti benar. Sehingga kalau orang misalnya membayangkan sesuatu yang salah, berarti tidak mungkin itu maknanya. Itu saja pertama kaidahnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah pasti hak. Sementara lazimul hak, ya, konsekuensi yang hak adalah hak juga, benar. Makanya kalau seperti tadi, orang yang ketika sholat dia membayangkan sesuatu, berarti ini salah. Berarti imannya ada yang tidak beres. Harus segera dibenahi. Rasulullah SAW mengatakan tadi, bukan melihat Allah, tapi seolah-olah kamu melihat Allah. Iya kan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Orang yang beribadah kepada Allah kan disebutkan di dalam hadis yang lain yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu. Falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat. Ya, apa terjemahannya? Berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat bagaimana ketika dia bermunajat dengan Allah. Ya. Seseorang yang mencintai, contoh di kalangan manusia, kita mencintai sesuatu, kita akan menghadap dengannya. Senang apa tidak? Senang. Kita akan persiapkan, kita akan gembira. Maka kesenangan orang yang beriman ketika menghadap diri kepada Allah melaksanakan sholat lebih daripada itu tentu saja. Ini yang menjadikan seseorang hamba itu ketika bertemu dengan Allah dengan penuh kerinduan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sholat apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Orang yang bertemu dengan orang yang dicintainya hatinya senang. Apalagi kecintaan yang hakiki, kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu maknanya, dia merasakan gembira seolah-olah dia melihat Allah. Artinya seolah-olah dia bertemu dengan Allah, maka hatinya akan rasa gembira, kerinduannya akan terpenuhi. Itulah sebabnya orang yang melaksanakan sholat dengan kondisi seperti ini pasti betah berlama-lama dalam sholatnya. Rasulullah SAW ketika sholat malam sampai bengkak kakinya karena membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, surat An-Nisa sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai. Sudah berapa juz itu? Ya, karena dengan kerinduan ketika dia menghadap Allah, pasti dia tidak akan merasakan bosan dengan sholatnya. Itulah kata sebagian dari para ulama, orang yang soleh itu ketika sholat mereka beristirahat di dalam sholatnya. Sholatnya sebagai saat beristirahat. Sementara orang yang imannya kurang, mereka justru ingin segera istirahat dari sholat. Makanya sholatnya ringkas tapi tidak padat. Ini perbedaannya. Itu makna dari tadi, orang yang ketika dia memiliki atau mencapai tingkat ihsan, dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Masih ada yang lain? Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Atau mungkin sudah tadi di kertas ya?
Tapi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semakin menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.